Puji Bapak Yahweh, kita melanjutkan pengajarannya. Kita masuki Imamat pasal 13. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 8 aja ya, tapi nanti setelah baca semua ya. Imamat pasal 13 ayat 1 sampai ke 8 ini tentang penyakit kulit yang menular. Kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3-4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Harun dengan mengatakan, ketika pada kulit tubuh manusia terdapat bengkak atau bintil atau bercak terang dan hal itu dapat menjadi tanda penyakit kusta pada kulit tubuhnya, maka dia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari anak-anaknya para imam itu. Dan imam harus memeriksa tanda penyakit pada kulit tubuh itu. Ketika bulu pada tanda penyakit itu telah berubah putih dan rupa tanda penyakit itu lebih dalam daripada kulit tubuhnya, itu adalah tanda penyakit kusta. Maka imam harus memeriksanya dan dia harus menyatakan itu najis. Dan jika bercak terang itu menjadi putih pada kulit tubuhnya dan rupanya tidak lebih dalam daripada kulit dan bulunya tidak berubah putih, maka imam harus mendiamkan tanda penyakit itu 7 hari. Dan pada hari ke-7 imam harus memeriksanya. Bila tampak di mata tanda penyakit itu berhenti, tanda penyakit itu tidak menyebar pada kulit, maka imam harus mendiamkannya 7 hari untuk kedua kalinya. Nah, pada hari ke-7 yang kedua kalinya imam harus memeriksa itu. Bila tampak tanda penyakit itu pudar dan tanda penyakit itu tidak menyebar pada kulit, maka imam harus menyatakan itu tahir. Itu adalah bintil, lalu dia harus mencuci pakaiannya dan dia menjadi tahir. Dan jika bintil itu benar-benar menyebar pada kulit setelah itu diperiksa kepada imam dalam rangka penahirannya, maka itu harus diperiksakan untuk kedua kalinya kepada imam. Dan imam harus memeriksa. Bila tampak bintil itu menyebar pada kulit, maka imam harus menyatakan itu najis. Itu adalah kusta. Amin. Silakan duduk ya, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman yang terus dinyatakan. Ya, saya memeriksa ini semua. Artinya setelah saya lihat dari Imamat 13, 14, dan 15, kita akan coba satukan ya. Karena ini semua tentang penyakit kulit, tentang pakaian yang tercemar karena penyakit kulit itu, juga pentahiran dari penyakit kulit itu sendiri, dan pentahiran atas rumah ataupun pentahiran atas kecemaran tubuh. Jadi kita coba oleh kasih kemurahan Tuhan kita satukan sehingga Imamat 13 sampai 15 kita oleh kemurahan kita akan coba melihatnya, sehingga pada minggu mendatang kita akan lompat langsung ke Imamat pasal ke-16 ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang dikatakan tadi, apa yang kita baca tadi, itu adalah dapat dikatakan sebagai tanda-tanda penyakit kusta ya. Penyakit kusta atau penyakit kulit ya. Kulit, dan kita melihat di sini ya, penyakit kulit atau penyakit kusta yang tadi digambarkan dengan warna putih ya. Kita tahu bahwa ketika si Maryam ya, adik atau kakak daripada atau saudara sulung daripada Mose dan Harun,
ketika mereka ya dapat dikatakan memberontak, baik Harun maupun kakaknya si Miriam berontak, maka Tuhan membuat atau murka Tuhan melanda mereka. Tetapi yang kena itu hanya si Maryam ya. Ya tentunya Tuhan ada beberapa alasan kenapa. Kalau nanti saudara baca di dalam atau kita baca aja lah ya. Kita baca Bilangan 12. Tapi ya kita baca ayat ke-10 aja ya. Ceritanya kenapa ya saudara bisa baca dari ayat pertama. Kita baca ayat 10, dan awan itu pergi dari atas kemah dan tampaklah Miriam terkena kusta seperti salju, dan Harun berpaling ke arah Miriam dan tampaklah dia terkena kusta. Ya, jadi pada waktu itu seringkali penyakit kusta ini dianggap sebagai penyakit atau tulah yang Tuhan curahkan kepada manusia, khususnya kepada bangsa Israel. Dan apabila mereka terkena penyakit ini, maka sesuai firman Tuhan, mereka harus dikucilkan. Ya, kita lihat di dalam Bilangan pasal 5. Kita baca ayat 1 sampai ayat ke-4 aja lah ya. Maka berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, perintahkanlah Bani Israel dan mereka harus mengeluarkan dari perkemahan setiap orang yang kena kusta, setiap orang yang mengeluarkan lelehan, setiap orang yang cemar karena mayat. Dari laki-laki sampai perempuan engkau harus mengirim mereka keluar hingga di keluar perkemahan. Engkau harus mengeluarkan mereka dan janganlah mereka mencemarkan perkemahan tempat aku berdiam di tengah-tengah mereka. Dan Bani Israel melakukan demikian dan mengeluarkan mereka hingga di luar perkemahan seperti yang telah ia perintahkan kepada Mose. Demikianlah Bani Israel lakukan. Artinya orang yang terkena penyakit ini, khususnya kusta, tetapi juga ada hal-hal lain ya, umpamanya seperti yang dikatakan tadi, ada lelehan. Kalau saudara baca di dalam kitab Imamat 14 ataupun Imamat 15 juga ada beberapa penyakit seperti nanah, lelehan dan semuanya itu yang kalau boleh kita simpulkan ya biasanya terkena kulit ya, dan itu dianggap cemar, sehingga berdasarkan perintah Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis, mereka harus dikucilkan ya, dikucilkan dari kemah kemah orang-orang Israel. Mereka harus ada di luar kemah ya. Dan kita melihat di sini ya, itulah perintah Tuhan ya yang harus dilakukan. Dan memang setelah zaman modern ini ya itu semua ya karena penyakit ya, karena virus-virus dan sejenisnya. Kalau kita melihat ini semua, segala sesuatu yang dapat kita katakan bahwa yang namanya sakit kulit ya biasanya karena tidak bersih ya, karena lingkungan yang tidak bersih, tidak mencuci badan bersih ya, sehingga karena lingkungan membuat mereka menderita penyakit itu. Termasuk ya di situ kan karena lingkungan tidak bersih ya, virus-virus ya, segala macam penyakit ya bisa terkena kepada siapapun, tapi dalam hal ini khususnya bangsa Israel ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar ya untuk mengetahui semua ini, betapa Tuhan atau Bapa Yahweh
sangat memperhatikan kebersihan, ya, kebersihan daripada umatnya. Karena tadi berdasarkan kitab Bilangan tadi dikatakan bahwa Tuhan hadir di tengah umatnya. Sehingga yang namanya cemar-cemar itu tidak boleh ada. Bahkan kalau saudara teliti firman Tuhan, ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, ketika mereka mau buang air besar sekalipun, mereka tidak boleh sembarangan, ya. Harus menyediakan lubang, terus buang air di sana, terus ditutup kembali. Kenapa? Karena hadirat Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, ya. Jadi hal-hal seperti ini harus sangat kita juga perhatikan, ya, supaya kita benar-benar mengerti bahwa tubuh yang kita hidupi ini, kita harus mengerti bahwa bukan lagi milik kita. Tetapi kita sudah persembahkan, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan kan. Sebagaimana tertulis di dalam kitab berapa itu? Kitab Roma 12. Kalau kita lihat ya, Roma 12. Kita baca ayat ke-1. Ya, lagu tadi yang kita nyanyikan ya. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Elohim, itulah ibadahmu yang bijaksana. Ya. Jadi firman Tuhan mengajak kita untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup. Kenapa korban yang hidup? Karena dalam pandangan Tuhan, manusia yang tidak mengakui dosa. Karena dunia ini kan dikuasai oleh si jahat, dikuasai oleh si setan. Nah, Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya, dan umatnya itu dalam pandangan Tuhan, ya. Kalau dia berdosa, dalam kitab Efesus pasal 2 kalau saudara baca nanti, adalah orang yang berdosa dalam pandangan Tuhan dia mati. Tetapi diajarkan di sini mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, artinya kita harus dengan iman mohon ampun dari dosa salah kita, sehingga dosa itu dihapus oleh darah Yeshua. Dalam pandangan Tuhan menjadi korban yang hidup, ya. Terus kudus, artinya tidak bercacat, ya, tidak tidak najis, seperti ayat-ayat firman Tuhan yang tadi kita baca. Ya, jadi tubuh ini adalah milik Tuhan yang harus kita pelihara. Sehingga ketika kita berdasarkan firman Tuhan yang juga sudah kita pelajari, ketika kita mau menghadap Tuhan sebagaimana perintahnya, kita wajib untuk, dalam hal ini imam ya, diwajibkan untuk membasuh kaki dan tangannya sebelum mereka masuk untuk melayani Tuhan. Ya, kita lihat kembali kitab Keluaran pasal ke berapa itu? Pasal ke-30 ya. Ya, pasal ke-30 kita lihat ayat ke-19 mulai. Haruslah Harun dan anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dari air itu. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh air agar mereka tidak mati. Atau ketika mereka datang mendekat ke mezbah itu untuk melayani, untuk membakar persembahan-persembahan api-apian bagi Yahweh, dan haruslah, perhatikan, mereka membasuh tangan dan kaki mereka agar apa? Tidak mati. Haruslah itu menjadi ketetapan selamanya bagi mereka, bagi dia dan bagi keturunannya, bagi generasi-generasi mereka. Ingat, Harun dan anak-anaknya adalah imam besar. Saudara dan saya sedang dipersiapkan, kata kitab Wahyu, sebagai imam-imam yang akan melayani dia. Ya.
akan melayani dia. Karena itu kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Kita juga ya sekarang ini sedang dilatih untuk menjaga tubuh kita jangan sampai terkena virus-virus yang bisa membuat ya berbagai macam penyakit. Ya. Dan kita harus mengerti ada beberapa hal yang kalau kita perhatikan seperti yang ya saya tidak tahu apa saudara memperhatikan doa yang seringkali diucapkan ya. Supaya tubuh kita ini ya karena saya setiap berdoa itu senantiasa coba mengutip dari firman dan firman itu kita praktekkan supaya jadi dalam hidup kita. Ada 3 hal yang senantiasa kalau sudah perhatikan dalam doa-doa itu. Supaya oleh firman Tuhan kita dibentuk. Sehingga hidup kita pertama memancarkan kasih. Kemudian memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, memancarkan kasih, kemuliaan dan keharuman Tuhan. Itu kan firman Tuhan semua. Ya. Ada tertulis Elohim adalah kasih. Ya. Kita harus memancarkan kasih sehingga ya oleh kemurahan Tuhan. Karena bagaimana kita bisa memancarkan kasih? Ada tertulis, ya, ada tertulis. Ketika Moshe belum bergaul dengan Tuhan, belum bertemu dengan Bapa Yahweh, belum diutus oleh Bapa Yahweh, ketika dia masih tinggal di Mesir, dia mempunyai karakter yang dapat dikatakan sangat ganas. Ya kita tidak heran ya dia ganas ataupun dia pemberang. Karena pada waktu itu, pada zamannya si Moshe pada waktu itu di Mesir. Ya pada waktu itu kan laki-laki memang dipersiapkan sebagai tentara. Ya sebagai tentara. Dan kita tahu sebagai tentara dia dididik secara militer. Karena kita percaya bahwa dia diangkat sebagai dapat dikatakan anak angkat daripada anak Firaun. Sehingga ketika dia mulai beranjak dewasa, tentunya dia pasti dididik secara Mesir. Dengan berbagai macam pengetahuan sebagai anak pangeran kan. Sebagai pangeran dia. Itulah persiapan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang juga tidak ditonjolkan di dalam firman. Tetapi kita harus mengerti dengan hikmat Tuhan. Kenapa si Moshe ini menjadi anak angkat daripada anaknya Firaun? Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa, sedang mempersiapkan dia untuk memimpin umatnya. Itulah yang seringkali saya katakan kepada kita semua. Ya, kadang-kadang apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini, kita seringkali tidak menyadari bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk suatu pekerjaan yang mungkin saat ini belum pernah terbayangkan. Nah, sama seperti si Moshe kan. Tuhan izinkan Moshe pada waktu itu ya dibuang oleh ya dalam tanda kutip orang tuanya dibuang sama orang tuanya karena perintah daripada Firaun. Tapi itulah cara Tuhan untuk memisahkan Moshe dari orang tuanya, orang tua kandung, sehingga ketika dia dibuang, dipungut oleh anaknya si Firaun, diangkat anak, dan otomatis anak ini setelah semakin bertumbuh besar, dia dididik secara Mesir. Ya istilah kata disekolahin. Karena itu dia bisa baca tulis. Ya, dia bisa baca tulis karena namanya anak pangeran atau anak ratu atau anak anaknya Firaun, ya. Sehingga dia tentunya dididik secara istimewa. Ya. Dan orang tuanya atau Firaun sendiri tidak sadar bahwa Tuhan sedang melatih dia untuk kelak jadi pemimpin.
Dan ya beberapa catatan dinyatakan bahwa dia ini dididik secara militer secara khusus. Bahkan dapat dikatakan kelak menjadi seorang pemimpin daripada sepasukan tentara, ya wajar lah. Ya, karena di situ kita melihat ya namanya tentara pada zaman itu, boleh dikatakan dia sangat buas. Sangat buas. Tetapi itulah cara Tuhan. Ketika Tuhan yang sudah menetapkan waktunya, setelah 40 tahun dianggap sudah matang di tanah Mesir, cara Tuhan, dia dikeluarkan dari pengaruh Mesir, kemudian ditempatkan, ya kita sudah belajar bahwa di Mesir itu yang namanya orang yang menggembalakan atau yang menggembalakan domba itu adalah pekerjaan yang sangat sangat menjijikkan, ya, sangat menjijikkan bagi orang-orang Mesir, ya. Karena itu ya kita melihat di sini sangat luar biasa pekerjaan Tuhan, ya. Kita bisa bayangkan ketika Moshe sebagai seorang pangeran, ya, yang tadinya ya mungkin mempunyai jabatan yang tinggi, orang tunduk kepada dia karena dia kan dapat dikatakan sebagai anak pangeran. Tentunya juga ya pekerjaan karena dia sebagai orang Mesir kan, pekerjaan untuk sebagai gembala domba itu satu pekerjaan yang sangat menjijikkan. Nah, kita lihat di dalam, kita sudah belajar ini ya, saya meriwayatnya kembali. Kita lihat di dalam Kejadian pasal ke-46 ayat ke-34. Maka kamu harus menjawab, hamba-hambamu adalah para peternak dari masa muda kami, bahkan sampai sekarang. Perhatikan, baik kami maupun leluhur kami. Dengan demikian kamu dapat menetap di tanah Goshen. Karena apa? Semua yang menggembalakan kawanan domba adalah kebencian bagi orang Mesir. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan dari seorang pangeran, kemudian waktu Tuhan genap 40 tahun kemudian, setelah usia 40 tahun kurang lebih, cara Tuhan dia dikeluarkan dari tanah Mesir. Pekerjaan yang menjijikkan ini, itu yang harus dia lakukan. Sebagai seorang Mesir yang begitu wah, ya dengan ya segala kemewahannya, cara Tuhan untuk merubah karakter si Moshe dari seorang pangeran menjadi gembala domba. Ya, menjadi gembala domba. Cara Tuhan yang luar biasa. Orang yang begitu angkuh, orang yang begitu sombong. Setelah Tuhan didik, maka terjadilah perubahan yang sangat luar biasa. Sehingga berdasarkan kitab Bilangan pasal ke-12. Kita lihat ayat ke-3. Moshe adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Luar biasa ya. Seorang pangeran yang sombong direndahkan oleh Tuhan selama 40 tahun karena dia akan memimpin bangsa pilihannya. Pilihan Bapak Yahweh itu saudara-saudara yang umat Israel. Dari kesombongan yang luar biasa direndahkan oleh Tuhan setelah 40 tahun. Dikatakan dia bukan lembut hatinya di antara orang Israel ya. Tetapi di seluruh bumi. Saudara bisa bayangkan luar biasa pekerjaan Tuhan kalau Tuhan mau merubah. Ya. Di sinilah kita melihat cara Tuhan. Ya. Karena hidup bergaul dengan Tuhan yang tadinya ditakuti, sehingga jadilah karena bergaul dengan Tuhan hidupnya penuh dengan kasih. Ya, 3 karakter tadi kan. Tuhan merubah kita dengan firman-Nya sehingga hidup kita penuh dengan kasih. Ya.
Kerendahan hati adalah gambaran daripada kasih seseorang. Sehingga oleh karena kasih, banyak orang yang bisa ditarik datang kepada Bapa Yahweh. Nah, saya percaya inilah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Kemudian karena bergaul dengan Tuhan, tanpa disadari ketika Moshe bergaul berbicara 40 hari 40 malam. Ya. Kita melihat berdasarkan firman Tuhan. Ya, semua kita coba segala sesuatu harus sebagaimana tertulis. Kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal ke-34 ayat ke-29. Terjadilah ketika Moshe turun dari Gunung Sinai dan kedua loh kesaksian di tangan Moshe. Dan dia turun dari gunung itu. Perhatikan, Moshe tidak mengetahui bahwa kulit wajahnya telah bercahaya pada saat percakapannya dengan dia, dengan Bapa Yahweh. Ya. Apa hubungannya dengan yang tadi kita baca? Yang tadi kita baca itu kulit melambangkan, ya, kulit yang rusak. Kulit yang dicemari oleh virus-virus, oleh penyakit-penyakit. Ya, kita harus tahu bahwa kulit ini yang secara langsung berhadapan dengan dunia luar. Kita tangkap ya, matahari, hujan, kan kulit yang pertama kali kena. Ya, kulit gambaran daripada kehidupan seseorang. Bisa kita lihat seorang yang katakanlah orang pekerja kantoran sama kuli yang bekerja pekerjaan berat, kulitnya beda. Kalau kau salaman juga beda. Apanya beda? Sangat beda. Ininya telapak tangannya. Engkau salaman sama orang kantor, lembut tangannya. Lembut. Kalau salaman sama pekerja yang kayak begitu, wah kasar banget. Ya dulu waktu saya kerja kita kerja maintenance itu kan ya biasa kasar ya kerja bareng-bareng. Saya salaman sama kakak saya bilang, ih kok kasar banget tanganmu. Tapi sekarang udah halus. Tapi itulah kita lihat, lingkungan sangat mempengaruhi situasi dan kondisi seseorang. Tuhan mau kita ya menjaga sungguh-sungguh kehidupan kita di tengah dunia yang langsung berhadapan dengan dunia luar. Berbicara kulit, berbicara kehidupan yang langsung berhadapan dengan dunia luar. Ya, apalagi kita digambarkan sebagai calon pengantin Yeshua. Ya. Perempuan kan biasanya kalau pakai ya segala macam itulah peralatan-peralatan. Paling takut sama matahari. Betul nggak? Lo ini kita fair-fair aja. Karena apa? Karena bisa merusak ya makeupnya. Bukan saya merusak makeupnya, merusak kulit wajahnya. Artinya ya kita juga menyadari sebagai anak Tuhan. Ya. Apa yang kita baca tadi berbicara memang penyakit kusta. Penyakit yang dapat dikategorikan sebagai lambang kutukan. Ya. Tetapi ingat bahwa kutukan itu sudah dipakukan di kayu salib. Ketika Yeshua berkorban untuk saudara dan saya. Kita harus mengerti sungguh-sungguh betapa Tuhan mau merubah hidup kita yang tadinya senantiasa berhadapan langsung dengan situasi dan kondisi dunia. Dia mau merubah hidup saudara dan saya agar supaya kita selamat. Sebagaimana Moshe tadi, memang lingkungan Mesir pertama dia dibentuk dengan sangat luar biasa. Ada tujuan Tuhan. Walaupun Moshe sendiri tidak sadar ada tujuan Tuhan untuk memakai dia kelak. Ya. Kemudian Tuhan bentuk dia untuk menggembalakan domba. Supaya dia mempunyai hati yang lemah lembut.
penuh dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena dia harus melayani sekian banyak orang yang berasal firman Tuhan sebelum ada masukan dari mertuanya. Si Yetro, ketika Yetro melihat si Mose ini setiap hari dari pagi sampai sore melayani ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang ngantri untuk bisa berbicara dengan Mose karena permasalahan dan pergumulan yang ada. Artinya ya setelah dilihat oleh si Yetro kan baru ditambah dengan pimpinan-pimpinan tertentu yang bisa membantu pekerjaan Mose. Di sini kita melihat ya betapa karena perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup Mose. Maka jiwa-jiwa ini ditarik datang kepada Mose sesuai kehendak Tuhan supaya mereka mendapatkan firman yang langsung dari Tuhan yang disampaikan melalui Mose. Ya, kenapa? Karena kita harus lihat bahwa orang-orang Israel ini selama kita bisa tafsirkan kurang lebih 400 tahun. Mungkin mereka nggak pernah ibadah. Ya, nggak pernah ibadah. Walaupun leluhurnya adalah orang pilihan, Bapak Abraham, Bapak Yitzhak, dan Bapak Yakub. Tetapi setelah 400 tahun dalam tanah perbudakan, yang mereka pikir adalah, besok kerjaan apa ya? Bikin bata, bikin segala macam. Hanya itu, setelah kerja seharian, ya waktu istirahat, ya istirahat. Tidak lagi terpikir untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Karena itu ketika Moses sekalipun dipanggil oleh Tuhan, Bapa Yahweh perlu memperkenalkan dirinya. Aku adalah Elohim yang disembah oleh leluhurmu Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub. Namaku Yahweh. Tadinya dia nggak tahu. Ya, Mose nggak tahu, apalagi bangsa Israel. Tetapi karena perubahan yang Tuhan kerjakan, ya, dari seorang yang ditakuti, tetapi setelah perubahan yang Tuhan kerjakan, Tuhan membuat karena kasih yang memancar dari dalam kehidupan seorang Mose. Karena kemuliaan Tuhan yang memancar dari kehidupan seorang Mose. Yang berasal dari Bapa Yahweh, maka jiwa-jiwa ini datang. Minta nasihat. Pergumulan-pergumulan dalam kehidupan. Dan dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Semua dapat diselesaikan. Ya. Nah itulah yang Tuhan kehendaki. 3 hal. Ya. Memancarkan kasih. Memancarkan kemuliaan. Dan memancarkan keharuman bagi hormat kemuliaan Tuhan. Ketika kulit ini kena kusta, bau, ya sama seperti si Ayub kan. Tuhan izinkan walaupun tidak disebut, tapi ya itu lebih parah mungkin dari kusta. Karena dari ujung rambut sampai dari ujung kepala sampai ke bawah semua borok. Bau sehingga dia disingkirkan. Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi Tuhan ya oleh kasih kemurahan karena memang Tuhan izinkan. Ya. Ya setan tidak boleh mencabut nyawanya karena Tuhan larang kan. Boleh. Silakan kau kerjakan si Ayub tapi jangan kau cabut nyawanya. Ya namanya setan diberi kesempatan dia hancur leburkan. Untuk apa? Untuk membuat Ayub ini menyangkali Tuhan. Ya dengan segala macam penyakit, dengan segala macam ejekan-ejekan. Dengan segala makian bahkan dari istrinya, dari kerabatnya. Tetapi itu tidak menggoyahkan kasih dan pengharapan seorang Ayub kepada Bapa Yahweh di sorga. Ya. Tetapi kita melihat di sini ya. Setelah waktu yang Tuhan tentukan.
kerinduan hati kita sebagaimana tertulis ya. Firman Tuhan ketika kita hidup dan bergaul dengan Dia. Ya seperti yang sering kali saya umpamakan kan. Kok saudara sering umpamanya ke pasar. Saya nggak tahu sering ke pasar nggak? Apa cuman ke mall-mall doang ya. Kalau di mall-mall jarang ada jual ikan asin kan. Tapi kalau ke pasar-pasar, engkau masuk ke los ikan asin, ya nggak lama juga bau pun jadi bau ikan asin. Nah itu kenyataan kan. Artinya lingkungan bisa sangat mempengaruhi kita. Ya. Tetapi apabila kita hidup bergaul dengan Bapa Yahweh. Ada kesaksian yang pernah mungkin disaksikan ya. Ada seorang yang memang dalam proses pertobatan. Dengan cara Tuhan karena dia dari lingkungan orang yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Bahkan dari kepercayaan seberang. Ketika dia dikucilkan, ya, dia mengalami penderitaan, namanya dikucilkan sama orang tua, sama saudara-saudaranya. Suatu saat mereka bawa anak ibu ini, seorang ibu, seorang wanita. Ini kesaksian dia yang saya dengar. Dia mau dikucilkan, jadi dibawa pakai mobil ke tempat yang pokoknya dia dikucilkan. Ya. Seingat saya ibu ini berdoa supaya minta Tuhan senantiasa. Ya berdoa dalam hati. Menyertai dia dan memberikan dia kekuatan. Jangan sampai dia menyangkali. Dalam situasi ditekan sedemikian serupa oleh keluarga. Baik orang tua maupun kakak-kakaknya. Loh ketika di mobil. Ya. Dia dan kakak-kakaknya ini yang bawa mobil kan ya dia diam aja. Tetapi karena doanya. Supaya dia diberikan kekuatan menurut kesaksian ibu ini. Tiba-tiba dia mencium bau yang sangat harum. Sampai kakak-kakaknya kayak harum ya, bau harum ya. Bau apa ini? Tetapi disitulah dia merasakan penghiburan bahwa Tuhan menyertai dia. Dan saya percaya ketika ada perintah Tuhan, ketika engkau membuat dupa, ya dupa yang ya kita sudah belajar ini kan, kita lihat lagi ya di dalam kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran pasal ke berapa itu? Pasal ke-30. Pasal ke-30 kita baca mulai ayat 34. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, ambillah bagimu racikan getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, sebagai racikan juga kemenyan, tulen, masing-masing sebanding takarannya. Dan dengan itu engkau seharusnya membuat dupa wewangian, satu ramuan karya seorang peramu yang digarami murni, kudus. Dan engkau seharusnya menggiling sebagian darinya untuk menghaluskannya. Dan engkau seharusnya menata sebagian darinya di depan tabut kesaksian. Di kemah pertemuan yang di sana aku dapat ditemui olehmu. Itu seharusnya menjadi yang maha kudus bagimu. Dan dupa wewangian seharusnya engkau buat berdasarkan takarannya. Kamu seharusnya, perhatikan ini. Tidak membuatnya bagimu. Itu seharusnya menjadi yang kudus bagimu, bagi Yahweh. Perhatikan ayat selanjutnya. Seseorang yang membuat sesuatu seperti itu untuk menghirup baunya, maka haruslah dia dilenyapkan dari bangsanya. Apa yang disaksikan oleh ibu ini, satu wangi-wangian yang keluarganya sendiri heran. Karena mereka termasuk orang kaya ya. Orang kaya dalam arti kata ya parfum-parfum itu dari berbagai macam merek dia sudah tahu. Tetapi ini baunya lain sekali. Harum sekali padahal di dalam mobil. Sehingga mereka heran. Tetapi bagi ibu ini, dia merasakan penghiburan. Penghiburan kenapa? Dia merasa doanya didengar. Tuhan berikanku kekuatan. Dan saya percaya apa yang dicium mereka adalah apa yang tertulis di sini. Yang bagi orang lain nggak boleh dicium.
Karena kan dilarang, berani bikin mati. Ya. Disinilah kita melihat 3 hal yang harus senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Ya, kasih. Ya, kan kalau saudara perhatikan doa-doa yang biasa saya doakan setiap pembukaan. Oleh firman Tuhan kita dibentuk sehingga memancarkan kasih-Nya, memancarkan kemuliaan-Nya, memancarkan keharuman-Nya. Ya. Tetapi kalau kulitnya kusam, kulitnya penuh dengan sakit penyakit, ya, bau, busuk. Karena itu bau busuk seperti ini harus disingkirkan. Tetapi kita belajar dari apa yang tertulis. Ya, setan mencoba untuk membuat seharusnya kita mengeluarkan bau harum bagi kemuliaan Bapa Yahweh, ya, dengan caranya membuat kehidupan kita, karena kita membiarkan hidup kita dipengaruhi oleh kuasa-kuasa dunia, sehingga yang seharusnya memancarkan kemuliaan keharumannya, sehingga berbau busuk di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita belajar, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, imam, kata apa yang kita baca tadi. Imam bertugas untuk memeriksa kondisi orang-orang ini. Sehingga mereka harus mendeteksi kalau ini memang tidak bersih, harus disingkirkan. Tetapi kalau ini bersih atau dianggap dinilai oleh seorang imam sudah bersih, maka dia boleh kembali ke tengah lingkungan kemah daripada anak-anak Tuhan. Nah, kita coba belajar ya dari pasal-pasal yang berikutnya. Karena saya katakan tadi kan 13 Amsal 13, Imamat 13, 14, 15 ini kita gabungkan menjadi satu karena prosesnya sama. Prosesnya sama, di sini kita melihat pencemaran demi pencemaran, ya, yang terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Harus juga tidak dibiarkan tetap cemar, tetapi harus ada proses untuk pentahiran kembali. Nah, kita sudah belajar dari beberapa waktu yang lalu kan. Tahir artinya pemurnian, penyucian kembali. Nah, Tuhan menghendaki saudara dan saya mengalami proses. Memang kalau kita baca dari ayat-ayat tadi, disingkirkan terlebih dahulu, tapi kan seolah-olah tidak diambil tindakan apa-apa. Tapi di sinilah kita melihat, ya, kita bisa dalam, karena ini kan Torah dikatakan oleh kitab Ibrani adalah bayangan. Tetapi wujud nyatanya ketika imam memeriksa, kemudian dibiarkan dulu 7 hari, nanti dilihat lagi. Dan kita bisa melihat di sini sebagai satu gambaran, ketika kita diharuskan berdiam diri selama 7 hari kan dikatakan oleh firman Tuhan. Di situ kita bisa mengambil suatu penafsiran Tuhan menghendaki selama waktu pentahiran, selama waktu untuk penyucian, pemurnian. Ya, kalau dalam minggu lalu pentahiran itu pemurnian. Ya, pemurnian atau penyucian. Artinya selama 7 hari berdiam diri. Harus koreksi diri terus menerus. Dengan apa? Dengan firman. Karena hanya dengan menyucikan dengan firman, maka pentahiran atau penyucian itu akan terjadi. Karena ada tertulis, kuduskanlah mereka oleh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita bisa dikuduskan, kita bisa dimurnikan hanya melalui firman. Sehingga ketika kita dianggap cemar dalam tanda kutip oleh seorang imam. Siapa imam kita? Imam besar kita adalah
Yeshua HaMasiah. Ya, kita diberi kesempatan 7 hari. Ayo, berdiam diri, terus menerus mengoreksi diri dengan firman. Nah, jangan malu mengutarakan isi hati kita kepada Bapa Yahweh. Karena yang tahu kita, kondisi kita itu kan kita sendiri. Tuhan hanya menghendaki kita akui. Jangan didiamkan. Karena ada tertulis apabila kita mengaku dosa, kata 1 Yohanes 1 ayat 9 kita lihat. Satu Yohanes 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Masa pentahiran, masa pemurnian, masa penyucian yang Tuhan izinkan. Kata dia bilang, dicek 7 hari, tunggu. Apa yang dilakukan? Ya, itu hanya bayangan, tetapi wujud nyatanya di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Setiap hari koreksi diri. Semua kegiatan kita dari pagi sampai mau tidur. Apa sih yang kita sudah lakukan? Pernahkah ya kita koreksi? Saya pribadi ya. Kadang-kadang saya berpikir apa yang sudah aku buat untuk Tuhan hari ini. Ya. Kadang-kadang kan lingkungan bisa juga membuat kita berdosa. Kadang-kadang Tuhan izinkan lingkungan kan. Mungkin buat kita emosi, marah, dosa. Hanya bisa minta ampun, Tuhan ampuni. Ya. Kita masih yang ngoreksi diri itu kita sendiri. Karena lingkungan ini ya kan seperti yang saya katakan tadi. Ada tertulis 1 Yohanes pasal 5, dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya, yang berhadapan langsung dengan dunia ini ya kulit kita. Ya. Karena itu Tuhan menghendaki setiap hari kita mengoreksi keadaan kondisi kita. Dari pagi sampai sore. Pagi bangun. Doa enggak tadi? Laporan enggak? Ucap syukur enggak sama Tuhan? Terus ketemu dengan orang. Apa yang dikatakan? Hah? Apakah kata-kata berkat? Atau sebalik? Terus apakah aku berjalan sesuai kehendak Tuhan? Apakah aku memeditasikan firman Tuhan siang dan malam? Ya. Nah, kita kan harus mengajar diri kita ini. Saya berdoa. Berdoa bagi diriku dan bagi saudara. Karena saudara dalam pelayanan saya hanya bisa berdoa. Supaya hidup kita ini, hidup saudara dan saya, dipenuhi dengan roh pujian, roh penyembahan, roh untuk mengagungkan Tuhan setiap saat. Kenapa? Karena kalau kita memuji Dia, entahkah itu dalam hati, entahkah itu kita ucapkan dengan melalui lidah mulut bibir kita, ada tertulis, Dia bertakhta di atas pujian kita. Saya melatih diri saya dan saya berdoa untuk saudara. Tetapi prakteknya saya nggak tahu. Ya saya bilang ini ya karena itu memang kenyataan yang saya lakukan. Ya berdoa supaya kita belajar. Oh saya nggak bisa nyanyi. Setan senantiasa bilang seperti itu. Nanti kan kita hanya memuji Tuhan. Bagaimana kau bilang nggak bisa nyanyi? Sekarang dilatih supaya nyanyi. Ketika kita nyanyi kita mengundang hadiratnya. Saya percaya ketika hadirat Tuhan ada memenuhi hidup kita, setan tidak berani dekat. Nggak berani. Karena itu jangan heran apabila kalau kita menyanyi dengan sungguh-sungguh tanpa sadar bisa nangis. Tanpa sadar bisa nangis. Kenapa? Nggak tahu. Karena roh yang ada di dalam kita. Itulah yang digerakkan oleh Tuhan memuliakan, mengagungkan Dia. Ya.
Sudah begitu banyak. Dunia ini ya hampir dikatakan 24 jam mempengaruhi kita. Paling sedikit orang yang bekerja di luar, paling sedikit kan 12 jam di luar. Ya, pengaruh dari luar kan banyak. Tetapi bagaimana cara kita mengatasi semua ini? Ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicemari oleh dunia apabila kita memohon kepadanya. Tuhan, bungkusku aku dengan darah-Mu. Yeshua HaMasiah. Kita memang tidak lihat bungkusan itu. Tetapi percayalah bahwa setan lihat bahwa engkau dan saya dibungkus oleh darah Yeshua. Bukan asal ngomong, tetapi itu ada tertulis. Ya, berkali-kali saya utarakan kepada saudara, supaya kita ingat ketika kita ngomong Tuhan, bungkuslah aku dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Karena itu tertulis. Ya. Kita melihat di dalam apa? Kitab Ayub, ya. Kitab Ayub. Kita lihat. Ayub pasal 1, kita baca ayat 10 aja. Bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia, bagi rumahnya, bagi segala miliknya di sekelilingnya. Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya dan kekayaannya telah makin bertambah di negeri itu. Pertanyaannya, Ayub lihat nggak dia dipagari? Nggak lihat. Nggak lihat dia. Tapi setan lihat kan. Kau pagari dia Tuhan. Karena itu setan tidak bisa menjamah Ayub tanpa izin Tuhan. Tanpa izin Tuhan. Nggak bisa kan, itu kan dia pancing Tuhan gini ya. Akhirnya Tuhan buka, angkat pagarnya. Baru dia bisa cobai. Jadikanlah ini bukan hanya firman yang tertulis. Tetapi jadikan ini dalam doa-doamu. Ada tertulis, Tuhan pagari aku, pagari semua yang kau percayakan bagiku. Dengan kuasa-Mu. Ini kan tertulis. Ya kan ditulis tadi. Dikatakan oleh firman Tuhan dengan jelas. Bukan saya yang kau telah membuat pagar bagi rumahnya, bagi segala yang dimiliki. Semua yang dimiliki dipagari oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup benar. Kan pengaku Yeshua Bapak Yahweh sendiri bilang, bukankah Ayub ini adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Elohim, menjauhi kejahatan. Ayub tidak mengerti kalau dia dipagari. Tetapi setan melihat dia dipagari. Begitupun saudara dan saya, apabila kita mengikuti teladan yang ditulis, kita mau hidup saleh, kita mau hidup jujur, kita mau hidup takut akan Tuhan. Tuhan memagari kita. Setan tidak punya hak, tidak akan pernah bisa menjamah kita. Karena itu, ya, kita senantiasa dibawa oleh Tuhan. Setiap hari, Tuhan, mungkin aku ada salah. Kata 1 Yohanes 1 tadi, ampuni aku. Ketika kita mengaku, dosa itu dihapus. Sehingga tidak lagi ada noda. Ya, istilah kata kita kena matahari, ada keringat. Ketika kita mengaku dosa, keringatnya dihapus. Dibersihkan oleh Tuhan karena ada pengakuan. Tuhan tidak mungkin menghapus dosa salah kita kalau dari diri kita tidak ada pengakuan. Kan ingat ya, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kalau kita mengaku, Dia hapus. Engkau mengeraskan hati, dosamu terus di situ. Bahkan kemungkinan bertambah-tambah. Karena ada tertulis orang jahat semakin jahat. Ya. Karena itu kita belajar. Dari apa yang kita pelajari dari kitab Imamat.
kulit bisa memancarkan situasi dan kondisi seseorang. Dan kulit adalah bagian terluar dari tubuh kita yang langsung berhadapan dengan dunia luar. Menghadapi virus, menghadapi segala macam. Ya, mungkin tidak bersih. Mandi cuman asal mandi. Ya, dalam arti kata sebenarnya dan juga dalam arti kata rohani. Ya. Kalau mandinya asal-asalan, kotoran masih menempel di tubuhmu, ya itu kan celah untuk setan masuk dengan penyakitnya. Karena itu belajarlah membersihkan diri sebersih-bersihnya. Karena ingat, tubuh saudara dan saya bukan milik kita lagi. Tetapi kalau toh memang sempat tercemar, ya ada cara-caranya. Biarkan firman Tuhan, imam menggambarkan firman Tuhan, menggambarkan Yesua. Kalau dia katakan oke, 7 hari kau berdiam diri. 7 hari ya, waktu yang waktu yang sempurna untuk kita terus-menerus mau mengoreksi diri. Supaya terjadi pentahiran, supaya terjadi penyucian, supaya terjadi pengudusan. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu waktunya. Kalau engkau dalam keadaan tercemar, kalau Tuhan bilang, ayo pulang, dalam keadaan tercemar, tempatmu ya bukan di rumah Bapa. Karena kan firman Tuhan bilang, cemar keluar. Ya kan? Cemar harus dipisahkan dari perkemahan. Artinya kita setiap saat terus-menerus koreksi diri. Sehingga setiap saat berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Sehingga kita tahu bahwa kita tetap ada di dalam rumah yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Perkemahan orang-orang kudus. Tapi kalau toh suatu saat kita sadar atau tidak sadar membuat kesalahan. Terus menerus kita mau mengoreksi diri Tuhan. Apa yang salah? Karena banyak, saya nggak salah. Jangan membohongi, jangan dibohongi sama setan. Karena tidak ada yang benar, kata kitab Roma kan. Tidak ada yang benar. Karena itu setiap kita menghadap Tuhan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Pertama, korban penghapus dosa. Kemudian korban bakaran, korban ucapan syukur. Kemudian apa? Korban pendamaian, hidup berdamai dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni, ya, yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, yang hidup berdamai dengan Dia, ya, sehingga hidupnya walaupun dunia ini dikuasai oleh si jahat, tetapi si jahat tidak akan pernah bisa menjamah biji mata Bapa Yahweh. Yaitu saudara dan saya apabila kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Tetapi itu kan tergantung masing-masing. Dan disinilah kita belajar terus-menerus. Bagaimana kita harus melihat situasi, kondisi kehidupan saudara dan saya. Sehingga walaupun kita ada di tengah dunia yang jahat, kita tidak akan pernah bisa dicemari oleh si jahat. Karena kita dibungkus, dipagari oleh kuasa Tuhan. Bukan saja kita, sebagaimana Ayub. Apa yang kita miliki. Kalau dibaca dalam Imamat 14-15, rumah, pakaian. Kalau kulitnya tercemar, otomatis pakaiannya juga tercemar. Berbicara pakaian, berbicara karakter manusia.
Kalau hidupnya tidak benar, karakternya juga memperlihatkan karakter yang tidak benar. Karena itu semua harus dibersihkan dengan cara Tuhan. Apa yang tertulis dalam kitab Torah, seperti apa yang tertulis dalam kitab Ibrani, itu adalah bayangan kenyataan yang nyata. Ya, kalau sekarang kan, sakit ini ke dokter. Ya, secara jasmani seperti itu. Tetapi secara rohani, kita diajar oleh Tuhan. Memang Torah itu bayangan, tapi kita melihat, ya, kita harus menjaga hidup kita, jangan sampai biarkan dunia bisa mencemarkan kita karena kita buka celah. Karena kita buka celah. Ya, seperti yang saya katakan tadi kan, perempuan kan kalau di matahari, tadi ya tutup, tadi ya pakai payung. Artinya kita pun harus tahu menjaga diri. Sebatas yang kita mampu, yang di luar kemampuan kita, Tuhan yang tolong. Ya. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak yang berseru berharap kepadanya, percaya kepadanya dicemari oleh si jahat. Karena kita tidak punya kuasa untuk melawan si jahat. Nggak ada kuasa kita. Tetapi dia berikan kita kuasa. Ketika dia berikan kita kuasa, jangan sia-siakan kuasa itu. Artinya kalau kita hidup di dalam firman, maka firman itu yang memelihara kita, yang menjaga kita. Sehingga hidup kita, pakaian kita, tingkah laku perbuatan kita, walaupun kita hidup di tengah dunia, tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya, tidak akan pernah berubah. Walaupun kita hidup, katakanlah lingkungan yang mungkin ya banyak orang-orang yang nggak beres. Tetapi kita tidak akan terpengaruh dengan lingkungan. Ya, tapi kan itu bagaimana hidup kita. Bagaimana kita menguasai diri kita. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya. Artinya kita diberi kuasa dengan pertolongan daripada Bapa Yahweh. Pergunakan kuasa itu untuk kita bisa menjaga hidup kita. Jangan sampai tercemar oleh kuasa-kuasa kegelapan. Memang masa pentairan, inilah masa pentairan itu. Di mana kita selama hidup ini diberi kesempatan oleh Tuhan. Kalau dalam ayat-ayat ini kita baca 7 hari, 7 hari, 7 hari. 2 kali 7 hari. Kadang-kadang kan kita suka bingung kan. Tetapi kalau kita coba melihat ya apa yang tertulis. Hari pertama sampai hari ke-7. Pemulihan kembali sampai Tuhan istirahat. Ya. Kemudian merasakan apa yang sudah kita, kan hari pertama sampai hari ke-7 kan pemulihan kembali, Tuhan istirahat. Kemudian kita sudah belajar hari ke-10 kita tafsirkan. Siapa? Hawa dan Adam jatuh. Kemudian hari ini minggu ini kan sudah minggu kedua ini. Ya, minggu kedua kan hari 1 sampai hari ke-4 ya. Terangkap, hari 1 sampai hari ke-4 itu Yeshua dinyatakan oleh Tuhan sebagai domba Paskah untuk menghapus dosa kesalahan kita. Hari ke-1 sampai hari ke-7, kemudian hari ke-10 manusia jatuh dalam dosa. Hari ke-14 Yeshua dinyatakan. Ya. Minggu pertama, minggu kedua. Setelah tahir.
atau dinyatakan tahir, dinyatakan sudah murni, sudah pulih, engkau bisa kembali ke tengah perkemahan. Kita melihat cara-cara Tuhan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita tidak begitu perhatikan kan dari hari 1 karena manusia diciptakan, hari ke-7 Tuhan istirahat. Hari ke-10 ditafsirkan manusia jatuh. Kemudian hari ke-14 domba Paskah dipotong. Ya, itu kan 2 minggu. Pemulihan terjadi setelah 2 minggu. Ya. Supaya kita bisa kembali ke perkemahan. Kita bisa kembali waktu Tuhan bersama dengan Dia. Di langit yang baru, bumi yang baru, sampai selamanya. Nah, itu kan yang kita rindukan. Tetapi di dalam menjalani hidup ini seringkali ya, ego kita seringkali membuat kita tanpa sadar jatuh. Tetapi apabila kita terus mau mengoreksi diri seperti yang saya katakan, setiap saat setelah kita selesai tugas pekerjaan, berdiam dirilah di bawah kaki Tuhan. Berdoa. Karena itu kan saya menghimbau, ya sudah berapa tahun kan. Tapi saya nggak tahu pelaksanaannya. Usahakan setiap jam 8 berdoa. Kenapa jam 8? Karena diharapkan jam 8 itu kan orang sudah kembali dari pekerjaan, ada di rumah, berkumpul atau paling sedikit berdoa. Siapkan waktu untuk berdoa. Siapkan waktu untuk ngomong sama Bapak kita. Lapor, Tuhan, aduh tadi aku bikin ini, bikin yang nggak benar, bikin satu kesalahan. Ya mengaku aja. Itulah pentairan setiap hari yang kita kerjakan. Dan hal itu bisa terjadi karena kita mau merendahkan diri dan mengaku. Orang yang bisa atau yang mau mengaku dosa adalah orang yang mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Menyadari bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena itu kita harus mengajar diri kita supaya mampu melakukan apa yang tertulis. Karena itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya Roh Kudusnya. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa mengerti firman dan tidak mungkin kita bisa melakukan firman. Kalau kita tidak bisa melakukan firman Tuhan dengan benar, tidak mungkin kita hidup berkenan kepada Dia karena ada tertulis firman itu yang membersihkan kita. Firman itu yang menguduskan kita. Firman itu yang memurnikan kita. Firman itu yang menyempurnakan kita karena ada tertulis, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Dan itu semua harus terjadi, bukan hanya tertulis, tetapi harus kita praktekkan dalam hidup kita. Karena itulah jaminan bagi saudara dan saya. Tuhan menciptakan kita bukan supaya kita menikmati keinginan daging di tengah dunia ini. Tidak. Tapi justru di tengah dunia kita diperintahkan oleh Tuhan mematikan semua keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Memang sulit. Kalau kita mengikuti keinginan kita, sulit untuk mematikan kedagingan kita. Tetapi apabila kita berserah kepada Tuhan, tidak ada yang sulit. Karena itu ayat-ayat yang kita baca tadi, ada waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan supaya kita berdiam diri, masa pentairan. Setelah minggu pertama dicek. Terus minggu kedua dicek. Siapa yang cek? Yang cek ya firman.
Artinya kita meditasi, Tuhan. Apakah pernah saudara, ya, saya sih seringkali berusaha mengecek ya. Berusaha mengecek, aku ini lebih baik apa enggak ya dari kemarin. Atau dari minggu lalu. Ya. Kalau enggak lebih baik, koreksi diri. Ya. Koreksi diri. Ya, kita melihat kan beberapa kejadian yang terjadi dengan saudara kita kan. Tahu-tahu pergi. Loh kalau memang sudah waktunya pergi. Ya. Loh kita harus koreksi diri. Kalau seandainya itu terjadi sama kita, apakah kita siap? Siap dalam arti kata kita didapati sudah tahir, sudah bersih, sudah suci. Sehingga kita bisa tinggal bersama dia. Tetapi kalau tidak tahir, ya sudah, engkau ada di luar perkemahan. Itu kan firman. Karena itu imam berikan kesempatan 7 hari. 7 berbicara angka kesempurnaan. 7 berbicara waktu yang Tuhan berikan untuk kita mengoreksi diri. Ya. Sehingga di dalam waktu kita mengoreksi diri, pentahiran itu terjadi karena kita mengimani firman itu yang membersihkan kita. Kita tidak bisa membersihkan diri dengan kekuatan kita, nggak bisa. Tapi kita mengaminkan apa yang tertulis dan kita mohon Roh Kudus tolong. Ya. Kan ada tertulis yang seringkali disingkapkan Yakobus 1 ayat 21, terimalah firman itu dengan lemah lembut. Lihat lagi ya, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Singkirkan kotoran, semua pengaruh-pengaruh dari si jahat yang mencoba langsung menyerang kulit kita, menyerang keberadaan kita, karena itu yang langsung berhadapan dengan kuasa kegelapan ini. Kalau kita mau menyingkirkan semua itu, ada tertulis, terima firman itu dengan lemah lembut. Ya. Firman itu apapun bentuknya. Ya, kadang-kadang orang seringkali susah ngertinya. Loh kenapa susah? Dulu saya nih baca Wahyu itu kitab Wahyu paling males. Karena sulit untuk ngertinya. Tetapi setelah berjalan dengan waktu, justru di Wahyu itulah kita dapatkan semua pembukaan rahasia firman. Kan banyak orang, aduh susah. Ya kalau kau pakai pikiranmu sendiri ya susah. Tetapi kalau kita minta Roh Kudus, kan namanya pewahyuan, revelation, reveal, artinya disingkapkan. Siapa yang singkapkan? Hanya Roh Kudus. Pewahyuan, penyingkapan, rahasia-rahasia yang sudah Tuhan tetapkan akan terjadi. Nah sekarang kan mulai penggenapan. Bangsa saya dikepung, ya itu terjadi. Ya. Kalau saudara hitung ketika mereka masuk tanah Kanaan, 7 bangsa yang mereka hadapi sekarang kan juga kurang lebih sama. Tetapi dunia boleh melihat. Karena itu kan semua rencana Tuhan. Ya tinggal lihat aja nanti karena ada tertulis. Ketika sungai Efrat kering, itu kan tertulis. Sehingga bangsa-bangsa dari timur bisa masuk. Ya, itu semua harus terjadi. Ya, karena itu baca sekali-sekali kita Wahyu sehingga ngerti. Ya, susah ngerti, susah itu pikiranmu. Bagi Tuhan tidak ada yang susah. Asal kita minta Tuhan, kata kitab Efesus pasal keberapa itu?
Kita baca Efesus pasal 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Supaya Elohim Tuhan kita Yeshua Masih Bapa kemuliaan dapat memberikan kepada kamu roh hikmat dan penyingkapan atau pewahyuan dalam pengenalan akan Dia. Siapa Dia? Firman. Minta roh hikmat dan pewahyuan, penyingkapan untuk kita mengerti firman Tuhan. Minta. Tanpa ada roh hikmat pewahyuan dari Dia, nggak bisa kita ngerti. Ya, karena itu banyak orang yang memang sulit menerima nama yang kudus. Ya, ketika diberitakan tentang itu kan, ya. Ada nama Yeshua yang lain. Oh, dari seberang sana. Ada nama Yesus yang lain, yaitu Yeshua. Loh, yang benar nama Yeshua atau nama Yesus? Dengarlah orang Ibrani itu manggilnya Yeshua apa Yesus? Ya, tapi banyak orang karena nama kudus yang diberitakan, ya seringkali kan dari tempat ini. Ya. Nama Yesus itu tidak bisa menyelamatkan. Hanya nama Yeshua. Ketika Petrus berkhotbah. Ketika dia dengan si Rasul Yohanes. Oleh kemurahan Tuhan menjamah orang yang lumpuh. Dan orang itu disembuhkan. Dan orang terkagum-kagum. Dan Petrus berani berbicara. Karena nama Yeshua Masiah. Yang telah engkau salibkan, orang ini bisa sembuh. Dan nama itu adalah satu-satunya nama yang menjamin keselamatan, kata Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Bukan nama Yesus. Tetapi ketika itu diberitakan, banyak orang yang membenci. Loh, enak aja. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya sudah. Ya. Karena itu jangan heran apabila dunia membenci saudara dan saya karena kita mengagungkan nama itu. Sesuai firman ya. Kita lihat dalam Lukas pasal ke-21 ayat ke-17. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena apa? Karena namaku. Karena nama Yeshua. Dunia kan sekarang, Yesus, Yesus. Nah, saya berdoa senantiasa. Saya menghimbau saudara. Dan sudah pernah saya katakan. Di seluruh dunia percaya kepada Tuhan. Tetapi bukan dengan nama yang benar. Kata si kitab Korintus, kata Paulus. Nama Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Itulah yang terkenal. Dan para rasul tidak pernah memberitakan nama juru selamat yang lain selain Yeshua. Tetapi dunia, karena pengaruh pengajaran yang saya percaya sumbernya dari Pontius Pilatus. Dengan menulis 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Yang lebih dikenal bahasa Latin. Inri Yesus, dari situlah nama Yesus. Nama yang tidak pernah kami beritakan, kata Rasul Paulus. Karena itu saya berbeban dan saya menganjurkan kepada saudara. Doa bagi dunia ini. Orang-orang yang mengaku diri orang percaya. Sehingga mereka mengakui Yahweh dalam Adonai Yeshua. HaMasiah. Bukan nama yang lain. Itu nama yang menjamin keselamatan. Walaupun seperti yang pernah saya tafsirkan. Ketika nabi palsu itu nanti menghidupkan patung. Pakai nama Yesus. Pakai nama Yesus. Itu lihat. Nama yang berkuasa. Engkau tertipu. Karena ada tertulis. Tetapi nama itu sesuai Kisah Rasul.
Nama itu ya kita baca lagi ya. Kisah Rasul ini kita harus ingat bahwa ini dinyatakan pertama-tama oleh si Petrus. Kita baca Kisah Rasul pasal 4 ayat ke 10 duluan. Maka ketahui oleh kamu semua dan oleh seluruh bangsa Israel bahwa nama Yeshua Masih orang Nazaret yang telah engkau salibkan itu, yang telah Elohim bangkitkan dari orang mati, karena dialah orang ini telah berdiri di hadapan kamu. Nama ini kita lihat ayat 12. Ya. Keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat selamat. Bukan nama Yesus. Kau yang dengar di luar, bukan nama Yesus. Itu bukan bahasa Ibrani. Dan nama Yesus dalam bahasa Ibrani nggak ada artinya. Karena itu jangan heran apabila ada orang Kristen. Dia pindah ke agama lain. Kenapa? Dengan alasan. Dalam kitab suci saya. Yang kita kenal perjanjian lama. Sama perjanjian baru. Tuhannya lain namanya. Karena kau pakai nama yang bukan dari Israel sana ya lain. Nah, saya harus beritakan ini. Tapi ya mungkin. Apa yang dikatakan tadi dalam kitab Lukas. Engkau dibenci karena namaku. Tetapi nama itu nama yang menyelamatkan, yang harus berani kita wartakan. Inilah masa pentahiran. Supaya kita dipulihkan dan bisa kembali ke kemah. Di mana ada hadirat Tuhan. Tetapi itu pilihan pribadi lepas pribadi. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kalau kita dibenci karena nama Yeshua. Itu sudah tertulis. Engkau dibenci oleh semua orang. Karena nama yang kudus itu. Ya, kenapa? Karena setan benci nama itu. Karena nama itu nama yang menjamin keselamatan. Tetapi kita yang mau selamat. Dan kita yang memancarkan kasih. Kita yang memancarkan kemuliaan. Kita yang memancarkan keharuman. Kita harus berani mewartakan. Kalau engkau tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Jangan harap engkau selamat. Karena ada tertulis. Karena itu mari saudaraku. Ya. Jadilah tahir seutuhnya. Sehingga kita bisa memancarkan kasih. Kemuliaan keharuman Bapa Yahweh. Dan kita berani mewartakan nama yang kudus. Bagi banyak orang. Untuk kemuliaan namanya. Walaupun resikonya seperti ada yang ditulis. Karena nama yang kudus. Dunia bisa membenci kita. Lebih baik dunia benci kita. Daripada Bapa yang benci kita. Karena kita menyangkali nama itu. Tetapi kalau kita berani menyatakan nama yang benar, ada upah yang Tuhan siapkan. Haleluya, amin.